Seorang pengendara menjadi bulan-bulanan ratusan masa aksi driver ojek online saat kendaraannya nekat menerobos barisan pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong antar sesama driver ojol dan polisi tak terhindarkan saat sebagian masa aksi yang tersulut emosi berusaha mendekati pengendara namun dihalangi. Beruntung petugas kepolisian segera melerai aksi brutal para pengendara ojek online tersebut hingga kendaraannya dapat selamat dan lolos dari kerumunan massa yang emosi. Aksi unjuk rasa dan mogok kerja sejumlah driver ojek online ini digelar pasca penetapan kenaikan tarif harga bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka menuntut agar tarif upah angkutan pun ikut dinaikkan pihak aplikator. Tuntutannya sendiri ada beberapa, yaitu pertama kita minta kenaikan harga dari pihak aplikator untuk menaikkan harga. Terus kedua juga kita juga ini meminta dan mengancam kepada Pak Gubernur untuk menurunkan harga BBM dan menormalkan kembali. Usai ditemui oleh perwakilan dari DPRD Sulawesi Selatan, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Jembatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ambruk. Jembatan ambruk saat 50 siswa terluka karena tidak kuat menahan beban. Dari 50 siswa yang terjatuh, 14 siswa terluka. Korban pun dibawa ke Puskesmas dan RSUD Waluyo, Krakasan. Kejadian berawal saat ratusan SMP Negeri Pajarakan kelas 7, 8, dan 9 mengikuti gerak jalan dalam rangka pengenalan lingkungan. Setelah puluhan siswa melewati jembatan pun ambruk. Proses mengadakan kegiatan jalan sehat sambil pengenalan lingkungan, jadi belajar outdoor kontekstual. Kemudian koordinasi dengan semua guru, ikut juga wali kelas mendampingi semua kelasnya. Akhirnya jalan sana terus sampai jembatan, lewat sudah beberapa rombongan, kemudian sampai rombongan ke 3 atau 4 itu bersama pendampingnya, yaitu musibah jatuh. Saat ini pemerintah daerah merencanakan untuk perbaikan jembatan sehingga aktivitas warga bisa kembali lancar. Penolakan merupakan hal yang tidak diinginkan dan bisa membuat sakit hati. Seorang pemuda di Lampung Selatan, cintanya ditolak oleh wanita pilihannya. Tak terima cintanya ditolak, pemuda tersebut tega mengakhiri kakek wanita pujaannya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bibi Kristami. Pemirsa, seorang pelajar SMK di Medan, Sumatera Utara tidak sadarkan diri saat berupaya menyelamatkan diri dari pelaku pelecehan seksual. Korban melompat dari angkot dan terjatuh sesaat setelah seorang pengamen melakukan pencabulan terhadap dirinya. Warga di Jalan Dr. Mansur, Medan Baru dikejutkan dengan peristiwa pelecehan seksual di dalam angkot yang dilakukan seorang pria terhadap siswi kelas 11 SMK. Pelaku pun langsung diamankan warga sekitar. Bahkan warga yang kesal sempat menghujani pelaku dengan pukulan. Pasalnya, korban kini kritis dan tak sadarkan diri usai melompat dari angkutan kota yang ditumpanginya untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan di dalam angkot, anak kami itu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangkanya sekarang sudah ada di Poltabes. Dalam angkot itu ada pelecehan dan karena dianya takut dia tuh lompat dari angkotnya. Berarti kondisi angkot lagi berjalan itu, Kak? Kondisi angkot lagi berjalan. Kejadian itu jam 6:30 pagi. Kejadian itu jam 6:30 pagi, kami dapat beritanya jam 6:45. Jadi kita sampai di rumah sakit USU jam 7 lewat 5, 7 lewat 10 kita udah nyampe di rumah sakit. Korban kini mengalami penurunan kesadaran dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Korban luka berat di bagian kepala.
Kita sudah lakukan tindakan penanganan, melakukan operasi. Kemudian sekarang ya kondisinya sudah stabil walaupun masih dalam perawatan di ruang intensive care unit yang khusus untuk pediatrik ya, untuk anak. Jadi sudah ada perbaikan lah dari waktu pertama kali dia datang, walaupun masih dalam perawatan intensif. Sementara itu, Polrestabes Medan telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Predator anak yang berprofesi sebagai pengamen ini terancam penjara maksimal 15 tahun. Polisi pun menjerat tersangka dengan pasal 82 perbuatan cabul dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang perampok yang menyekap karyawan di sebuah minimarket di Kabupaten Pesawaran, Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur uang sebesar 49 juta rupiah. Aksi perampok yang menyekap dua karyawati minimarket di Desa Wates, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku mengancam korban dengan gunting saat karyawati hendak menaruh uang ke dalam brankas di lantai 2 toko. Pelaku sebelumnya menyelinap masuk minimarket, lalu naik ke lantai 2 dan menunggu karyawan dekat brankas. Aksi perampok seorang diri membawa kabur uang sebesar 49 juta rupiah dari dalam brankas. Alfamart ini, toko ini dengan menyamar seperti pembeli biasa, pegawai yang ada di sini bersiap-siap untuk meletakkan uang di dalam brankas. Rupanya dia sudah di atas dan berhasil menyekap dua karyawati Alfamart dan berhasil mengambil uang yang akan disetorkan atau disimpan di brankas kurang lebih 49 juta. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di lokasi. Polisi yang masih menyelidiki kasus perampokan memburu pelaku yang sudah diketahui ciri-cirinya. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Lampung Utara tega menganiaya anak kandungnya sendiri dan merekamnya dengan ponsel. Aksinya dilakukan pelaku karena kesal dengan sang suami yang merantau dan tidak menafkahinya. Viral di media sosial, seorang balita laki-laki dianiaya oleh ibu kandungnya di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, sang balita menangis kesakitan akibat perlakuan yang diterimanya. Pasca video penyiksaan viral, jajaran Polsek Bukit Kemuning langsung menangkap sang pelaku di rumahnya. Pelaku berinisial LP 24 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna menjalani penyidikan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega menganiaya anaknya lantaran kesal kepada suaminya yang pergi merantau ke Pulau Jawa hingga tidak lagi menafkahinya. Video penganiayaan sengaja dibuat pelaku dan dikirimkan via media sosial dengan tujuan mencari perhatian kepada sang suami. Namun, videonya tersebar luas di jagat maya dan mengundang emosi bagi warganet. Sakit sendiri saya. Sakit sendiri. Kok Mbak tega Mbak anaknya digituin Mbak? Ya saya mencari perhatian suami. Cari perhatian suami. Sudah berapa lama suaminya pergi? Sudah setahun kalau dari rumah. Pada berdasarkan video tersebut, kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah Polsek Bukit Kemuning langsung bergerak cepat bisa mengamankan, dipimpin oleh Kapolseknya. Itu ibu kandung atau bang? Ya, jadi setelah dilakukan penyelidikan, rupanya yang membuat video dan yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut itu merupakan ibu kandung dari korban. Polisi masih mendalami terkait motif lain dalam kasus ini. Selanjutnya pelaku juga akan diperiksa kejiwaannya. Seorang balita di Kabupaten Blitar, Jawa Timur luka serius di seluruh tubuh akibat penganiayaan. Mirisnya, pelaku penganiayaan ini adalah orang tua asuhnya. Balita berusia 3 tahun di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wulingi karena seluruh tubuhnya mengalami luka serius akibat dianiaya oleh orang tua asuhnya.
Penganiayaan dilakukan para pelaku selama 1 bulan terakhir. Awalnya korban dititipkan ke pelaku karena sang ibu hendak pergi ke luar negeri. Tidak hanya menderita luka fisik, korban kini juga mengalami trauma. Di antar ibu asuhnya ini itu posyandu, lah ini kader-kader posyandu itu melihat kok ada kejanggalan. Lah dari situ akhirnya saling namanya masyarakat bertetangga akhirnya saling menyampaikan kecurigaan-kecurigaan itu akhirnya sampai kepada neneknya. Akhirnya neneknya ini ya yang akhirnya itu tadi dengan alasan membawakan makanan sambil ingin melihat cucunya akhirnya ya sampai ketahuan itu. Penganiayaan terjadi karena pelaku kesal terhadap perilaku korban yang belum bisa diatur. Sementara Menteri Sosial yang mendengar kejadian ini mendampingi keluarga korban. Mensos memberikan pendampingan dan memulihkan psikologi sang anak. Karena kondisinya anaknya kayaknya trauma berat. Jadi ini staf saya, direktur anak masih di sini untuk kita tinggal nanti menangani masalah penganiayaannya dan menangani masalah karena ibunya saya minta sudahlah nggak usah pergi karena anaknya kayaknya trauma dan nggak mau sama siapapun. Kayaknya maunya sama ibunya saja karena mungkin ya ada traumanya. Kini pelaku penganiayaan yang merupakan suami istri tersebut telah ditangkap oleh Satreskrim Polres Blitar. Informasi dari Jawa Timur, pemirsa, warga desa Gedang Sewu, Pare Kediri digemparkan atas temuan balita dalam kondisi tewas mengenaskan. Korban tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Sementara saat ditemukan, ibu kandungnya menghilang. Rumah di desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini menjadi saksi bisu. AZ, seorang balita tewas dalam kondisi mengenaskan. Korban dibawa ke rumah sakit dengan luka pada bagian kepala akibat serangan benda tumpul. Polisi yang mendapat laporan tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara serta serangkaian penyelidikan. Saat kejadian, tetangga mendengar teriakan nenek korban dan mendapati korban dalam kondisi bersimbah darah. Ada teriakan dari mbahnya itu minta tolong. Beda motor saya pateni. Apa bu anak apa, ada apa? Terus putuku. Terus saya masuk ke rumahnya mbahnya itu. Saya lihat, loh kok anaknya tidur terlentang, anak yang kecil itu. Saya bopong gini, kepalanya sudah mengeluarkan darah. Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam lingkungan keluarganya sendiri. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mengungkap pelaku. Itu di rumah atau seperti apa nih? Ya, kalau untuk kondisi penemuan daripada korban itu ada di rumahnya sendiri. Luka di mana saja, Nan? Sementara ini untuk lukanya, kalau secara visual luar kita melihat ada luka di bagian kepala, tapi nanti kita masih menunggu hasil otopsinya lebih jelas apa menjadi penyebab kematian daripada korban. Usai menjalani otopsi, selanjutnya korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat, sementara pelaku masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Kediri. Sakit hati suami jarang pulang. Seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kecewanya ini dengan menganiaya anak kandungnya. Kekecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CPA New Gold, Desa Mapangat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah motif seorang ibu di Mapangat, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan AA terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai.
Seketika, korban alami kejang-kejang dan napas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan punggung tangan tersangka dan menggunakan botol bedak. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Kini, AA mendekam di balik jeruji besi Mapolres Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan oleh orang tua kandung. Seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan ini diduga sebagai pelampiasan pelaku usai bertengkar dengan suami. Eka 25 tahun tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan Sabtu malam meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Siwalan Kerto, Tengah Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga sempat diancam dibunuh oleh pelaku jika melapor polisi. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat pukulan di bagian belakang kepala. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anak merupakan titipan Sang Ilahi yang harus dijaga. Sudah seharusnya anak bukan menjadi pelampiasan emosi orang tuanya. Pemirsa, cinta ditolak, pemuda tega membunuh kakek calon kekasihnya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Realita.